سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Mulk ayat 23. Jadi ayat 23 ini berisi tentang uslub khitabi. Uslub khitabi itu dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan pesan ini kepada umatnya. Ini seperti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul li azwajika, qul lil mu'minin. Jadi walaupun ini dialog untuk Nabi Muhammad, tapi pesannya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini terjemahannya memang agak panjang sedikit. Ya, kita bagi 3 kelompok supaya mudah kita terjemahkan dan mudah kita tafsirkan. Jadi yang pertama itu qul huwallazi ansha'akum. Ya, kemudian yang kedua nanti wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kelompok kedua. Kelompok yang tiga qalilam ma tashkurun. Ya. Sekarang kita terjemahkan dulu yang kelompok pertama dulu. Ya. Siapa ini? Pak Endang. Ya, coba Pak Endang. Terus Pak Endang ya, terus Pak. Sudah. Di dalam Al-Quran ada khalaqa, ada ja'ala, ada sawwa, ada dhara'a, ada ansya'a. Apa bedanya? Khalaqa sama seperti ansya'a. Kalau istilahnya Imam Jalalain, aujada. Jadi sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini namanya khalaqa. Nabi Adam dulu belum ada menjadi ada. Itu namanya khalaqa. Tetapi Hawa diciptakan dari Adam yang sudah ada. Itu ja'ala. Kita ingin membuat dari meja ini menjadi 2 meja lagi. Sehingga kita potong meja ini, kita buat sedemikian rupa ada meja lain walaupun kecil. Ini namanya ja'ala. Sudah ada contoh kemudian buat lagi. Ini ja'ala namanya. Kemudian ada nanti ansya'a. Ansya'a sama seperti khalaqa. Kemudian ada sawwa. Sawwa itu begini. Setelah menjadikan semuanya tapi belum lengkap lagi kecuali dengan roh, diberikan roh. Ya, ini namanya sawwa. Sawwa itu finishing. Ketika Allah mengungkapkan dengan kalimat ansya'a, maknanya aujada. Jadi Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, kasih tahu kepada umatmu, kasih tahu kepada pengikutmu, huwallazi ansha'akum. Yang membuat dia tidak ada menjadi ada adalah saya. Tapi kita lihat sekarang dalam tafsir Sawi bagaimana beliau mengungkapkan. Khitabun lin nabi bi ayyadhkuruhum bi ni'amillahi ta'ala alaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan kaumnya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat Allah? Nikmat ketika di dalam kandungan. Yang pertama belum ada apa-apa, kemudian menjadi bercak-bercak darah, kemudian menjadi daging, kemudian fakasawnal 'idhama lahma. Daging-daging itu ada tulang-tulangnya.
Setelah itu dikirimkan roh. Wa nufikha fihi ruhu, dan dikirimkan roh ke tubuh itu. Ini kan nikmat namanya, Pak. Jadi proses-proses dari yang belum sempurna menjadi sempurna itu nikmat namanya. Atau kalau di dalam kajian Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, kullu ma yantafi bihin nas fahuwa nikmah. Setiap yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat namanya. Kita ketika ada roh, kalau tidak ada roh tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Tangan ini tidak bisa bergerak, tidak bisa beribadah. Maka ketika ada roh itu sebuah nikmat. Kenapa? Kita bisa beribadah, kita bisa tahajud, kita bisa baca Quran, kita bisa bersedekah. Maka bersedekahlah selama roh itu masih ada di dalam tubuh kita. Kalau tidak ada dalam tubuh lagi, kipan temayang, Pak. Salat tidak bisa, bakai petemayang ligop, ya, Pak. Kita disalatkan oleh imam di depan imam. Ya. Jadi makanya selama roh itu berada dalam tubuh ini, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Bangunlah, mau bangun malam, bangun malam. Mau salat witir, salat witir. Mau baca Quran, baca Quran. Kalau sudah berpisah nanti dengan roh dengan tubuh, tidak ada kesempatan lagi untuk baca Quran. Ini makna ansya'a. Inilah dakwah Nabi Nuh alaihissalam versi tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Apa salah satu metode dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam? Jadi metode dakwah Nabi Nuh, kata Syekh Tantawi, tazkirihim bi ni'amillah. Mengingatkan mereka tentang nikmat Allah. Nya cara berdakwah, Pak. Kan demenak, Pak. Ini kita ketika melihat orang berbuat begini, tak demenak, Pak. Bagaimana mau bisa berubah, ya, Pak? Jadi ingatkan saja, kalian dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Kemudian kalian tidak punya nikmat, sekarang ada nikmat. Dari mana itu? Oh, kalau dia membangkang juga, urusan Allah nih. Dzarni wal mukadzibin. Itu urusan saya itu. Sekarang kalian kasih tahu saja, nikmat yang dia dapat selama ini berasal dariku, kata Allah. Jadi makanya dakwah Nabi Nuh mengajarkan mereka bagaimana nikmat hidup itu yang diberikan oleh Allah. Bagaimana nikmat di dalam kandungan. Bagaimana nikmat ketika di dunia. Ini begitu juga. Ini dalam tafsir Sawi, makna ansya'a di sini, tadzkirihim bi ni'amillah. Jadi mengingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ini kelompok yang pertama. Jadi artinya, ya Muhammad, katakanlah dia itu dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Sekarang kita tafsirkan satu lagi dengan tafsir Quran dengan Quran. Ini ayat ini itu ditafsirkan dengan ayat lain surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Apakah manusia itu tidak tahu? Sebagian penafsir mengatakan ayat ini untuk Nabi Adam alaihissalam. Sebagian penafsir mengatakan ayat ini untuk pembangkang-pembangkang. Semua manusia yang membangkang, yang tidak tahu diri. Maka ayat ini karena sebagian mengatakan untuk Nabi Adam. Sebagian mengatakan untuk manusia umum. Apakah manusia tidak tahu, kata Allah? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Dulunya dia itu tidak ada apa-apa. Dulunya tidak ada bercak-bercak darah di dalam kandungan itu. Tidak ada apa? Tidak ada daging dalam kandungan itu. Tetapi kata Allah, sayalah yang menjadikan kalian itu mim baini sulbi wat taraib. Wa innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Jadi yang membuat kalian itu seperti itu adalah airnya sulbi dan taraib. Dan saya mampu memisahkannya sehingga kalian tidak punya anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu tidak ada apa-apanya. Sekarang sudah saya berikan roh. Kalian sudah bisa berbuat ini, menikmati itu. Saya minta untuk mengingat saja. Ya, ingat saja kepada saya, kata Allah, yang sudah menciptakan kalian. Ini kelompok pertama. Sekarang kita baca kelompok yang kedua. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Terus penglihatan. Sudah. Kenapa mesti 3, Pak? Karena yang menjadi raja itu, kata Imam Imam Ghazali, al-qalbu mithlul malik. Hati itu seperti raja. Informasi hati dari mana, Pak? Dari pendengaran dan penglihatan. Hati-hati kalau salah melihat. Hati-hati kalau melihat maksiat, maka akan mempengaruhi hati, Pak. Hati-hati kalau mendengar maksiat, akan mempengaruhi hati. Maka ketika ada sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak ghibah orang lain. Jadi apa juga kata Rasulullah?
Saya cuma mendengar ghibah saja. Maka Rasulullah mengatakan mendengar ghibah dan orang ghibah itu dosanya sama. Sama Pak. Karena kita mendengar informasi dan menyampaikan kepada hati. Maka informasi itu dari dua, dari telinga dan dari mata. Kenapa dimulai telinga duluan? Ini membuktikan ketika bayi itu baru dilahirkan, penglihatannya dia tidak nampak apa-apa. Yang berfungsi cuma telinganya. Maka ketika kita azankan anak ini, dia mendengar azan kita, bukan tidak mendengar. Kenapa? Telinganya sudah mulai berfungsi. Ya, nih, Pak. Jadi maka nanti ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga diminta pertanggungjawaban. Mata begitu juga, hati begitu juga. Tetapi yang paling berat itu adalah hati, Pak. Kenapa? Karena dia adalah raja, Pak. Yang membuat seseorang itu ingkar kepada Allah hatinya. Yang membuat seorang itu mau beribadah juga hatinya, Pak. Jadi yang dikejar oleh api neraka nanti adalah hati, Pak. Allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka itu dia membakar, yang diincar itu apa? Hati diincar, Pak. Ketika hati sudah meledak baru berhenti dia, Pak. Allati tattali'u 'alal afidah. Pada hakikatnya bukan tangan yang dia kejar, Pak. Karena ketika tangan ini mencuri punya orang lain, tidak salah tangan, Pak. Tidak salah tangan. Ketika ada seorang anak dia mencuri punya orang lain, dia tidak salah. Tidak salah anak itu, yang salah orang tuanya, Pak. Kenapa orang tuanya tidak mengajarkan anaknya? Ketika anaknya tidak salat, tidak pandai beribadah, dia syirik kepada Allah. Jangan pernah salahkan anak itu. Kecuali ini seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sudah memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya. Tapi Nabi Nuh tidak tahu kalau anaknya itu bergaul dengan orang yang tidak baik, Pak. Sehingga dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya begitu juga. Kalau istrinya Nabi Nuh sudah tahu, Pak, sudah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini kenapa dengan kalimat ja'ala? Dengan kalimat ja'ala, ketika manusia fakasaunal 'idhama lahma, itu belum lagi berfungsi yang lain, Pak. Kemudian pendengaran baru difungsikan oleh Allah. Kemudian penglihatan baru berfungsi. Kemudian hati baru berfungsi, Pak. Makanya di dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Sawi, Nabi Isa memang ini sebuah mukjizat ya. Sebuah mukjizat karena beliau seorang nabi dan rasul. Nabi Isa dengan Nabi Yahya tidak begitu jauh usianya, Pak. Mungkin selisih 6 bulan ya, atau paling lama 1 tahun. Dan ketika ibunya Nabi Isa, Maryam itu mengandung, ketika ibunya Nabi Yahya mengandung, kandungan mereka berbeda cuma berapa bulan saja, bahkan mungkin 1 tahun, segitu salah bedanya, Pak. Jadi nggak sampai lebih daripada itu. Dua-dua dalam kandungan. Apa kata ibu Nabi Yahya alaihissalam? Tatkala janin saya ketemu dengan janinmu, janin saya ini dia tunduk dan patuh kepada janinmu. Ya, Pak. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Saya kirim Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yahya bin Zakaria, untuk mendukung dakwah Nabi Isa alaihissalam. Maka kenapa waktu itu masih berlaku Taurat? Tapi ketika dikirimnya Nabi Isa alaihissalam, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Injil. Jadi makanya Nabi Yahya cuma untuk menguatkan saja dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa kata Maryam? Maryam mengatakan, "Falamma khalautu," tatkala saya sendiri, ini janin saya terus berzikir kepada Allah, ya, Mbak. Rupanya ngomong bayi ini, Pak. Ya, bayi ini ngomong. Nabi Isa alaihissalam. Dan tatkala saya itu bersama dia mengajak saya untuk berdialog. Ini siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ketika masih di dalam kandungan. Dan tak perlu heran juga kalau Nabi Isa bisa ngomong ketika masih bayi, Pak. Bisa ngomong. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dialami oleh ibunya Maryam. Kenapa? Karena di dalam beberapa tafsir juga termasuk tafsir At-Tabari, itu mengatakan Maryam sudah bisa ngomong juga ketika masih bayi. Mana dalilnya? Ketika ibunya Maryam, Hannah, bukan ibu Maryam, Nabi Zakaria. Jadi ibu Maryam Hannah, tapi yang menjaga Maryam bukan Hannah, tetapi Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mendapatkan Maryam, di sampingnya ada makan buah-buahan, Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Maryam yang masih kecil langsung menjawab, "Hadza min indillah." Terkejut Nabi Zakaria, Pak.
Bayi masih kecil sudah bisa ngomong. Sebagian penafsir mengatakan Maryam waktu itu umurnya sudah 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Sebagian penafsir mengatakan tidak, dia masih bayi. Pertanyaan Nabi Zakaria kepada Maryam bukan untuk Maryam menjawab, tidak. Tetapi pertanyaannya begitu herannya Nabi Zakaria, pintu sudah ditutup. Jadi untuk mengakses ke tempat tinggalnya Maryam ada 7 pintu di mihrab. Kemudian kalau ingin ke mihrab itu harus naik tangga dulu kalau tafsir Ibnu Katsir, Pak. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan labudda bisulam, harus dengan tangga. Ketika dengan tangga buka pintu pertama sampai pintu ke-7, baru ketemu dengan Maryam. Mustahil anna laki hadza. Mustahil makanan ini bisa sampai kemari kalau kunci pintu itu sudah saya pegang, kata Nabi Zakaria. Tapi dengan tenang sekali Maryam mengatakan hadza min indillah. Ini yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlu heran kalau nanti ada Nabi Daud alaihissalam, Allah berfirman dalam Al-Quran, wasakharna lahul jibal. Saya tundukkan gunung untuk Nabi Zakaria. Saya tundukkan besi untuk Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud besi saya tundukkan. Ini kunna fa'ilin. Saya yang melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kehebatan Nabi Daud alaihissalam, bisa menaklukkan besi, bisa menaklukkan gunung, Allah mengatakan tidak lepas dari kontrolan saya, kata Allah. Kenapa? Karena dia orang saleh, maka saya berikan apapun yang dia inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menaklukkan gunung dan menaklukkan besi. Ini seperti Nabi Isa alaihissalam. Ketika mungkin di dalam mukjizat Nabi Isa mungkin tidak disebutkan, Pak. Tidak disebutkan Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Tapi di dalam berbagai tafsir itu ada beberapa tafsir menyebutkan Nabi Isa itu yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. Sehingga Bani Israel bertanya, kaifa tamshi 'alal ma'? Kok bisa jalan di atas air? Apakah sihir? Ya, Pak. Nabi Isa mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ketika hatimu sudah bersih, maka rahmat akan dimasukkan ke dalam hatimu. Keberkahan akan masuk ke dalam hatimu. Ilmu akan diberikan ke dalam hatimu. Semuanya akan diberikan oleh Allah. Sehingga kamu berjalan pun bisa di atas air dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kotor hatinya, ya, Pak, jangankan berjalan di atas air, Pak. Nya tidak jauh lah nyokengop nih, Pak. Jangankan berjalan di atas air, berdoa nak ketemu oleh Allah. Kenapa? Hati masih kotor, ya, Pak. Maka salah satu untuk untuk pegelih, ya, Pak. Ya, untuk pegelih, servis hati yang ke bulan Ramadan, ya, Pak. Bisa juga di bulan lain. Cuma kalau bulan lain tidak maksimal. Kalau bulan Ramadan sudah maksimal. Karena semua orang beribadah di bulan Ramadan. Maka servislah, cucilah hati itu di bulan Ramadan. Maka nanti ketika masuk bulan Syawal, makanya kenapa kita disuruh memaafkan, Pak, supaya bersih lagi hatinya, Pak. Ketika hati sudah bersih, nyan bertetap gelih, Pak, baik tole, ya, Pak. Rumah sudah kita bersihkan. Maka setiap hari, Pak, bersihkan lagi, bukan habis bersihkan tahun depan bersihkan lagi. Yang kutolamnya lagi, Pak. Jadi artinya setelah bersih, bulan Syawal bersihkan lagi. Pisau sudah diasah, bukan berarti kita letakkan begitu saja. Besok asah lagi, Pak. Ya. Walaupun volumenya tidak seperti volume di bulan suci Ramadan. Ini yang kedua, Pak. Jadi seorang itu kalau tidak punya telinga, maka informasi seorang itu dituntut hukum taklifi gara-gara ada telinga dan mata, Pak. Berfungsinya telinga dan mata. Ketika telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, tidak ada informasi yang memberitahukan kepada hati kalau salat itu wajib. Tidak ada informasi apa-apa. Maka salat tidak wajib bagi dia. Dia tidak dengar apa-apa, dia tidak melihat apa-apa. Maka hukum taklifi itu wajib bagi dia, Pak. Makanya apa itu hukum taklifi, Pak? Apa itu syariat? Syariat itu matakan lafa alaihil abdu minal ibadat wal wajibat. Jadi yang dikatakan syariat itu, seorang itu dibebankan syariat kalau telinganya berfungsi, matanya berfungsi. Apa itu syariat? Matakan lafa alaihil abdu minal ibadat wal wajibat. Jadi yang dibebankan kepada seseorang dari kewajiban ini, kewajiban itu, dan ibadah. Beribadahlah ini, berbuatlah ini. Tapi kalau telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, maka hukum ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sedang gila itu, urung pengoy, Pak. Matanya walaupun melihat tapi tidak ada fungsi lagi, Pak. Tidak ada fungsi lagi. Dia tidak bisa membedakan mana hak dan batil, orang gila itu, Pak. Telinganya begitu juga. Maka hukum taklifi ada sama mereka. Apalagi telinga ini memang tidak mendengar apa-apa. Dan mata ini tidak melihat apa-apa.
Tapi kalau salah satu dari duanya berfungsi, hukum taklifi masih ada sama dia. Ya. Telinga masih berfungsi, mata nak nampak apa-apa lagi, tapi dia bisa mendengar, maka dia wajib salat. Atau telinga nak bisa mendengar, tapi mata bisa melihat, dia juga wajib. Bagaimana cara menyampaikan informasi kepada dia? Dengan isyarat, Pak. Informasinya dengan isyarat, karena dia tidak bisa mendengar. Tetapi kalau dua-dua tidak ada, jadi maka tidak ada apa-apa hukum taklifi sama dia. Makanya kalau ada orang yang tak bisa mendengar apa-apa, lun mehut hana hukum taklifi je, Pak, celok mata le, cungki mata le, Pak. Ya, Pak. Artinya ketika mata nak ada lagi, yang baru hana hukum taklifi. Sudah. Afidah. Afidah itu hati itu apa sebenarnya? Dia dalam berbagai literatur tafsir mengatakan seperti tafsir Jalalain, afidah itu adalah qulub, hati juga sama, ya, Pak. Tapi Imam Syaukani mengatakan di dalam Fathul Qadir beliau, afidah itu litafakkur fi makhluqatillah. Yang dikatakan penyebutan afidah itu untuk tafakur kepada Allah itu dengan hati, Pak. Penyebutan hati di situ dengan afidatun, fuadun, ya. Kalau bahasa kita dari lubuk sanubari, ya, Pak. Sanubari dah bukan, Pak. Ya, dari lubuk sanubari. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan alhammu wal huznu. Munculnya niat-niat baik itu dari fuad. Munculnya kesedihan, kesenangan itu dari fuad. Ya, ini Pak, fuad. Artinya hati sanubari tadi, Pak. Hati yang dimaksud bukan hati yang lever. Lever sebelah mana? Kiri apa kanan, Pak? Lever, ya, lever. Yang tak paju-paju, ai goreng hati bu, ya, hati tayu goreng, Pak. Hati goreng hati kan hati yang dimaksud hati tadi tidak, Pak. Yang dimaksud qulub hati itu adalah jantung. Ya. Maka Rasulullah mengatakan di dalam inimu ada segumpal seperti ini Rasulullah buat. Itulah jantung, Pak, yang berdetak. Ketika jantung ini berhenti, maka kita juga berhenti, Pak. Tadang, Pak. Jadi yang dimaksud qulub hati di sini dalam bahasa kita hati, Pak. Tapi dalam bahasa ini adalah jantung memang, Pak. Jantung, ya. Qulub itu jantung. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya yang dikatakan afidah tadi, sebagian penafsir Imam Syaukani mengatakan beda dengan hati ini, Pak, dengan jantung. Kalau hati ini fungsinya memompa ini, tapi kalau yang dimaksudkan fuad itu adalah hati sanubari untuk berpikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin dekat dengan Allah, dekatkanlah hati kita, Pak. Jangan akalnya, Pak. Jangan akal. Itu nak bisa mendeteksi, Pak. Tapi dekatlah dengan hati ini. Oh, hatinya susah hidup, berarti kakuto hatinya, Pak. Menyukakuto bagaimana caranya? Bersihkan dulu hati untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya enggak dapat rahmat Allah. Saya tidak dapat petunjuk. Oh, berarti hati, Pak. Hati masalahnya. Kenapa hati? Karena hati masih kotor. Ketika hati kotor, petunjuk enggak ada tempat dia, Pak. Petunjuk satu-satunya tempat untuk turun petunjuk adalah hati, Pak. Satu-satunya tempat untuk turun rahmat, keberkahan, ilmu itu adalah hati. Kalau hati masih kotor, petunjuk tak bisa masuk, rahmat tak bisa masuk, semua tak bisa masuk. Ya. Ini seperti di Laut Mediterranean, Pak. Laut Mediterranean, Laut Tengah yang membelah antara Eropa dan Afrika. Di laut itu milhun ujajun fi azbun furatu wa milhun ujaj. Air lautnya dua rasa. Ada yang tawar, ada yang asin. Ikan yang ada di tempat yang tawar tadi tidak masuk ke yang asin, dia berputar di situ, Pak. Ikan yang ini begitu juga, dia nak masuk ke sana tapi dia berputar nih, Pak. Ya, jadi dia tidak mau masuk kemari dan ini tidak mau masuk ke sana. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dia masing-masing seperti yang tadi, Pak, petunjuk. Petunjuk tidak akan masuk ketika di dalam hati ini ada penyakitnya, Pak. Petunjuk tidak akan masuk. Petunjuk tidak akan masuk kalau hati ini kotor dan ada penghuninya. Sama juga seperti iblis, Pak. Iblis yang jenisnya khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu khannas itu. Jadi khannas itu ketika dia di dalam hati kita berzikir kepada Allah, dia tidak bisa masuk, Pak. Tidak bisa masuk dia. Tetapi ketika hati kita kosong, dia langsung masuk. Ketika kosong lagi dia langsung tidur, Pak. Dia tidur di hati manusia. Kalau istilah Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan fawadha'a ra'sahu 'ala qulubi bani Adam. Dia meletakkan kepalanya di atas hati Ibnu Adam. Tengen ini nampak tengen.
Besok kita tidak berzikir lagi, dia mengajak teman-temannya. Besok nak berzikir lagi, dia buat kos di situ, Pak. Tempat kos ini, Pak. Ya. Maka enak sekali dia masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi tatkala manusia hari ini berzikir, dia mau masuk enggak jadi masuk. Nanti berzikir lagi enggak jadi masuk. Akhirnya apa? Tempat ini kosong dari syaitan. Tapi kalau kita tidak berzikir, berzikir dalam arti yang luas. Bukan berzikir astagfirullah saja, tidak. Jadi berzikir dalam segala hal. Apakah zikir lisan maupun zikir hati. Sudah, ini kelompok kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Qalilam ma tashkurun. Ya, coba dibaca Pak Endah. Ya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kalian itu saya ciptakan, pertama proses-proses, akhirnya apa? Saya uji kalian. Ya, Pak. Diuji oleh Allah tatkala diberikan telinga dan diberikan mata. Kalau telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, enggak bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ini, diberikan itu oleh Allah, tetapi kata Allah, qalilam ma tashkurun. Sedikit yang mau teringat masalah itu, sedikit yang mau bersyukur kepadaku. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kita ingin memaknai makna syukur itu apa sebenarnya. Nabi Musa mengatakan, "A'taitana kulla syai'in, fa kaifa nashkuru bika?" Ya Allah, engkau memberikan seluruh hajat kami, engkau berikan ya Allah. Engkau berikan ini, berikan itu, semua engkau berikan kepada kami. Manna wa salwa, lautan terbelah menjadi dua. Ketika kami tidak ada air, engkau menyuruh saya famfajarat idrib bi'asakal hajar famfajarat min huthnata asyrata aina. Di batu itu keluar 12 mata air. Engkau berikan semuanya ya Allah. Fa kaifa nashkuru bika? Bagaimana cara kami bersyukur? Nabi Musa berpikir begini, kalau nikmat makin banyak berarti ibadah harus makin banyak. Ya, ibadah harus makin banyak. Tapi bukan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wahai Musa, innal 'abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara." Seorang hamba dia tahu nikmat itu berasal dariku, dia sudah bersyukur itu. Cukup dengan teringat saja sudah bersyukur, Pak. Maka ketika kita dapat sesuatu, ya Allah, teringat ke Allah, nyangka bersyukur, Pak. Tak perlu muluk-muluk kata Allah, tak perlu kalian sujud, kalian buat, tak perlu, Pak. Cukup kalian teringat saja. Cuma masalahnya qalilan min ibadiyah syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur kepadaku. Sedikit dari hambaku yang teringat kepadaku. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya. Banyak mereka yang ingkar kepada nikmatku. Ya, Pak. Mereka banyak ingkar kepada nikmatku. Banyak yang tidak berterima kasih kepadaku. Sudah, berarti ayat berapa ini? 23 sudah lewat. Sekarang kita masuk selanjutnya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ini juga kita bagi dua. Yang pertama, qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Ya, itu saja dulu. Coba diterjemahkan, Pak. Sudah. Ini sudah dzara'a lagi, Pak. Tadi ja'ala, kemudian khalaqa, kemudian sawwa. Ini sudah dzara'a. Apa maksud dzara'a di sini? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan dzara'a itu nasyara. Kalian sudah ada tetapi berkembang. Ya, nih Pak. Ini makna dzara'a. Kalau khalaqa belum ada menjadi ada. Ja'ala dari kita ada yang lain, itu ja'ala namanya. Dzara'a berkembang biak. Dari satu orang menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat, itu dzara'a namanya. Maka Allah mengatakan, saya kembang biakkan kalian, saya perbanyak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari ayah dan ibu kalian fil ardi, di bumi. Maknanya begini, Nabi Adam diciptakan di mana? Di bumi apa di sorga? Di bumi, ya. Maka jangan yang mengatakan begini nanti, menyo Nabi Adam tidak berbuat dosa, kita sudah lahir di sorga semuanya. Banyak. Maka kita marah sama Nabi Adam. Nabi Adam bukan dasar. Kalau tidak berbuat dosa, kita sudah lahir semua di sorga. Sorga Nabi Adam itu namanya sorga tajribah. Bukan sorga yang digambarkan dalam Al-Quran. Nabi Adam pertama sekali diciptakan di bumi. Ketika bermasalah dengan iblis, Allah tahu iblis akan mengejar terus Nabi Adam. Dibuktikan oleh Allah, diambilnya Nabi Adam, dibawa ke sorga tajribah, di bawah langit pertama. Rupanya betul, iblis terus mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Pulau model-model gedenya, Pak. Gedenya baik, tapi saya mau naik haji, iblis naik ikut, diikut kemanapun kita pergi, Pak. Digoda kita kemanapun kita pergi, kecuali yang tidak digoda lagi. Nah, kalau mau tidak digoda lagi,
Bakhil lah, Pak. Kerit. Orang bakhil tidak mau dikejar lagi sama iblis, Pak. Ini sesuai dengan dialog antara Nabi Yahya bin Zakaria dengan iblis. Nabi Yahya bin Zakaria bertanya kepada iblis, ayyun nasi ahabba ilaika wa ayyun nasi abghada ilaika. Manusia mana yang paling engkau cintai, manusia mana yang paling engkau benci, wahai iblis? Apa kata iblis? Manusia yang paling saya cintai adalah al-mu'min al-bakhil. Manusia yang paling saya cintai adalah seorang mukmin yang bakhil, Pak. Nabi Yahya bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa engkau cinta kepada mukmin yang bakhil? Karena kunci neraka sudah ada sama dia. Saya tidak perlu menggoda dia lagi. Mau naik haji 100 kali, hana perlu ajak ke dia, Pak. Tak perlu saya pergi, biarin saja dia. Dia mau bangun tengah malam, saya mau beribadah dari habis Isya sampai subuh. Kenapa tidak sampai pagi-pagi terus semuanya? Kata iblis, Pak. Saya tidak akan menggoda dia lagi. Kunci neraka sudah ada. Maknanya tugas saya sudah berkurang, kata iblis. Maka saya senang sekali kalau ada mukmin yang bakhil, Pak. Mukmin dia bakhil cukup tenang lun, Pak. Dia mau umrah setiap bulan, umrah silakan saja, pekahana tertuh umrah, Pak. Dan saya tidak pernah lagi mengikuti dia, capek saja. Kenapa capek? Kunci neraka sudah ada sama dia. Satu. Pernyataan kedua, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada sorga, tidak boleh masuk ke dalam sorga al-bakhil, urang krit hanjit tamang dalam sorga, tidak boleh masuk dalam sorga. Ini, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ditanya lagi, manusia yang paling kau benci siapa? Yang paling saya benci adalah al-fasik. Al-fasik, orang fasik, tetapi dia syahyun, dia dermawan. Kenapa kamu benci kepada orang fasik yang dermawan? Padahal orang fasik kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak salat. Kadang-kadang dia berbohong, membohongi orang lain. Kadang-kadang mengurangi timbangan. Kadang-kadang berbuat dosa. Kenapa engkau benci kepada orang ini? Gara-gara dia itu dermawan. Saya takut kedermawanannya itu bisa menghapuskan lama-lama sifat fasiknya. Ya, Pak. Hari ini dia buat fasik, Saya takut nanti sifat dermawannya itu, sedekahnya itu bisa meleburkan segala bentuk kefasikannya. Itu yang saya takuti. Maka kalau ada orang fasik yang bersedekah, saya akan terus menggoda dia untuk tidak bersedekah. Apalagi kalau orang mukmin yang bersedekah. Cukup ya iblis, Pak. Cukup ya iblis. Ya, Pak. Apalagi orang mukmin, orang taat yang bersedekah. Tapi kalau ada orang taat yang tidak bersedekah, setaat apapun dia, iblis hanya goda lagi, Pak. Terserah kamu, enggak digoda lagi, Pak. Ya, ini namanya orang bakhil, Pak, orang kerit. Kalau orang kerit sudah ada kunci dia, kunci neraka sudah ada, enggak perlu digoda lagi. Ya. Mana sudah tadi? Ya, ini namanya qul huwallazi dzara'akum. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan juga nasyarakum wa bathakum. Yang menjadikan kalian itu banyak waqtilafi alwanikum, warna berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, Pak. Warna kulit berbeda. Ketika di Afrika sudah hitam-hitam. Kemudian ketika di Eropa sudah putih-putih, panjang-panjang loh, Pak. Bahkan ada yang aneh di Afrika itu, ada yang aneh. Contoh, seperti Mesir, Pak, Tunisia, Maroko. Mereka padahal tinggalnya di Afrika. Mereka benua Afrika. Cuma panjang-panjang dan putih-putih seperti orang Eropa. Ketika Ethiopia, kapan hitam belum lagi seperti orang Papua, Pak. Padahal mereka tinggalnya satu ini. Kemudian seperti Mesir dan Sudan. Itu tinggalnya 45 menit perjalanan dengan pesawat. Kalau dengan kereta api 12 jam. Kita masuk dari Sudan ke Mesir itu 12 jam dengan kereta api, Pak. Dengan pesawat cuma 45 menit. Tetapi dua negara ini berbeda jauh sekali, Pak. Satu negara penduduknya hitam semuanya. Ya, Pak. Satu penduduknya putih-putih semuanya Mesir, Pak. Manyang-manyang lagi urung Eropa. Di situ saja sudah aneh kita. Kok bisa begitu, ya, Pak? Kok bisa begitu? Maroko begitu juga. Padahal Maroko itu walaupun berbatasan dengan Eropa, dia kan di Afrika itu, Pak. Negara di samping Maroko itu hitam loh, lebih dahsyat dari Sudan, Pak. Lagi papun tulis, ya, Pak. Habis lagi papun tulis mengkilat loh, Pak. Kita bertanya kok bisa begitu, ya, Pak. Nyan keriting bukan keriting biasa, Pak. Menyota cok pulpen tak pudu ino mengkemak pulpen, ya, Pak. Hana perle balum, ya, Pak. Hana perle balum, kantong hana perle culok benda ino, Pak. Na peng-peng punya balik-balik culok dalam mengkemak ini, Pak. Kita bertanya kok bisa beda begitu, ya, Pak. Inilah namanya tafsiran Ibnu Abbas, Imam Ibnu Katsir. Makna dzara'akum. Jadi menjadikan itu berpencar-pencar. Padahal ayahnya satu, Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa anaknya bisa berbeda-beda?
Maka katanya anak perlahiran Pak. Anak katanya na yang hitam tidak, na yang putih tidak Pak. Na yang panjang, na yang pendek lah Pak. Nya anak perlahiran ya Pak. Tak perlu heran ya Pak. Jadi artinya lihat saja cucu Nabi Adam alaihissalam. Ada yang di Afrika beda lagi ininya. Ada yang di Eropa, ada yang di Australia dan lain sebagainya. Ada di Indonesia, itu beda-beda. Ini makna dzara'akum. Ini ayat ini sama seperti Imam Sawi katakan tadi. Ya Muhammad, coba ceritakan tentang nikmat Allah. Ini kan nikmat namanya Pak. Ada tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa hidup di negara tertentu. Ya, nih Pak. Lagi katanya pokat itu nggak bisa ini kecuali suburnya di Takengon Pak. Di sini tumbuh juga tapi nggak sempurna. Ya. Apalagi di negara-negara luar. Ada sebagian negara nggak bisa tumbuh pohon kelapa itu Haiti di Mohon Pak. Di Afrika Haiti di Mohon Pak. Ada yang tumbuh di sini Pak. Ada yang di Afrika nggak bisa tumbuh di sini. Ya. Jadi artinya ini namanya dzara'a dalam tafsir Ibnu Katsir. Ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Padahal kita berasal dari Nabi Adam yang sama. Bahkan hana lagi Nabi Adam mendumba. Kenapa tidak seperti itu semuanya? Tinggi-tinggi orangnya, tapi nyona pandang-pandang dia Pak. Hitam lah Pak. Pandang-pandang hitam lah Pak. Ada yang panjang, ada yang putih, ada yang hitam dah Pak. Ini makna dzara'a. Fil ardi. Makhluk yang Allah ciptakan di bumi untuk beribadah itu dua. Jin dan manusia. Ya nih Pak. Makanya jin itu diciptakan di bumi, baik di langit, enggak ada jin di langit Pak. Makanya di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Khalaqallahul jan wa askanahum fil ard. Khalaqallahul jan fil ardi wa askanahum fil ardi. Saya ciptakan jin itu di bumi dan saya berikan tempat tinggal di bumi. Rupanya jin itu tempat tinggalnya memang di bumi ya Pak. Maka jin ini tidak bisa dia menembus langit, tidak bisa dia Pak. Dan dia tidak pernah ke langit. Maka jin itu selalu dibohongi oleh iblis dan syaitan. Yang pernah ke langit sampai langit ketujuh itu cuma iblis dan syaitan. Siapa duluan lahir iblis sama syaitan? Itu cuma nama saja Pak. Sebenarnya yang membangkang itu namanya rajanya itu Azazil. Azazil namanya. Azazil ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Maksud sujud bukan meletakkan ini di bawah tidak, tapi apa? Berilah penghormatan kepada Adam. Rendahkanlah dirimu untuk Adam ya Pak. Yang membangkang itu namanya Azazil. Karena dia membangkang maka Allah memanggil dia iblis. Iblis itu apa? Iblis itu at-tamarrud. Tamarrud itu apa? Tidak mau mendengar Allah. Maka dipanggil dengan iblis. Ya. Kenapa dipanggil syaitan? Keturunan-keturunan iblis itu dipanggil syaitan nembaknya. Jadi yang menggoda kita itu syaitan sebenarnya, bukan iblis. Cuma karena kita sudah terbiasa iblis-iblis, maka iblis kita ini kan. Yang menggoda kita itu syaitan. Kenapa demikian? Allah kata tafsir Baghawi, khalaqallahu syayatin wa huwa min iblis. Allah menciptakan syaitan, syaitan itu dari iblis, fis sama di langit, wa askanahum fis sama dan memberikan tempat tinggal mereka di langit. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak patuh kepada Allah. Sekarang kalau mereka tidak di langit lagi, di mana tinggalnya iblis dan syaitan? Dijelaskan dalam surah An-Najm. Naq'udu maqa'ida lis-sama'. Kami itu cuma duduk-duduk di bawah langit pertama. Hanya mendengar-dengar saja. Naq'udu itu adalah bangku panjang. Kami sudah pensiun bangku panjang. Itu maknanya kalau dalam bahasa Arab, makadun. Makadun itu bangku panjang. Tidak ada jabatan apa-apa, tidak diberikan kelebihan apa-apa, terserah mau buat apa. Ya, nih, Pak. Maka dia duduk di bawah langit pertama. Sedangkan jin memang diciptakan di bumi jin itu, Pak. Ya, wa askanahu fil ardi. Dan diciptakan di bumi dan diberikan tempat tinggal juga di bumi. Makanya ketika kelompok jin ketemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak bisa melihat jin yang dimaksud itu, tetapi melalui pelantara Jibril. Apa kata jin ini, Pak? Wahai Jibril, kami sudah melihat Muhammad beribadah. Kami melihat Muhammad sujud, Muhammad rukuk dan lain sebagainya. Boleh enggak kami ikut di belakang Muhammad untuk beribadah? Jibril tidak bisa jawab. Sehingga turunlah ayat, wa annal masajida lillahi. Masjid itu punya Allah, terserah kalian. Mulai waktu itu, turun ayat itu, jin mulai beribadah dimanapun orang beriman beribadah. Tapi kita tidak tahu keberadaannya, Pak. Jadi kalau ada dalam salat itu ada satu saf saja, kita nak perlu kecil hati, Pak. Cuma tak bosan, kita tidak tahu di belakangnya ada kelompok-kelompok jin yang mengikuti juga. Karena dia sudah minta izin kepada Allah.
Sudah minta izin kepada Allah untuk ikut juga, maka diberikan izin oleh Allah dengan ayat tadi, wa annal masajida lillahi. Masjid ini punya Allah, tapi dengan satu syarat kata Allah, kamu jangan menyembah selainku di dalam masjid ini. Jangan kamu ngomongin orang lain, jangan kamu syirik kepadaku di masjid ini. Kalau itu selain itu terserah kamu lakukan apa saja. Mau berzikir, mau itikaf dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Bicara tentang agama, tidak ada masalah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini potongan pertama. Sekarang potongan yang kedua. Wa ilaihi tuhsyarun. Ya, coba lagi diterjemahkan. Iya. Tuhsyarun, kita kepada Allah itu, ini adalah ilah lil ghayah ini, Pak. Ghayah itu tujuan akhir. Maka terbayanglah sama kita, kalau tujuan akhir kita bukan kematian, Pak. Nanti ada yang mengatakan tujuan akhir kita kematian, setelah itu tidak ada lagi. Itu keliru, Pak. Tujuan akhir kita, ilah di sini adalah ilah lil ghayah. Sama seperti berwudu. Berwudu itu, ambillah wudu ilal marafiq. Ilah di situ maknanya lil ghayah. Batas akhir ambil wudu di tangan itu ilal marafiq, sampai kemari, Pak. Maka karena Imam Asy-Syafi'i ada ihtiyati, maka beliau melebihkan sedikit. Ya, nih, Pak. Makna ilaihi tuhsyarun, ini maknanya tujuan akhir kita apa? Nanti di padang mahsyar semuanya. Setelah melalui tahapan-tahapan, kita berkumpul semua di padang mahsyar. Itu tujuan akhirnya. Kita berangkat dari sini ke Medan, Pak. Tujuan akhirnya apa? Nanti berkumpul di sebuah tempat. Ya, nanti berkumpul di Medan. Jadi tujuan akhir kita bukan Lok Semawe, bukan Pidi, bukan ini, bukan Langsa, tidak. Tujuan akhirnya ke sana. Kalau ada orang yang tujuan akhirnya dunia adalah tujuan akhir kita, setelah mati kita nak ini apa-apa lagi, berarti keliru, Pak. Jadi visi misi dia itu keliru, Pak. Itu tidak benar. Tujuan akhir kita masih jauh sekali, Pak. Jadi makanya bek dapat abih gah, bek dapat hedro, Pak, dunianya, Pak. Ini di dunia ini abih gah dapat hedro untuk mencapai sesuatu hal yang sementara, kan bodoh namanya. Kita mencari hal yang sementara di dunia ini, kita habis dengan tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu hal itu cuma sementara saja. Kita tidak usah jauh-jauh, Pak. Tubuh ini saja, Pak. Tubuh ini saja. Setiap hari kita pergi ke spesialis, pergi ke kecantikan muka, muka berlagak gede, muka bermuda tabe. Pandai nak muda tabe, Pak, ya. Nak orang 80 tahun kamu muda tabe, mana mekrot ya, Pak. Menyo kamu krot mele, Pak doktor, kasih vitamin muka ini, kasih ini. Habis duit kita miliaran, ketika kita meninggal dunia, nyan hana guna aja, Pak. Tidak ada guna, Pak. Setelah kita poles dia, kita bekerja untuk tubuh ini, setiap bulan habis dana sekian untuk tubuh ini. Tapi ketika meninggal dunia, dalam hitungan detik tubuh ini tidak berguna lagi, Pak. Hana guna lagi, Pak. Bahkan keluar air-air nanti di telinga itu baunya luar biasa, Pak. Hanan patih jin berdomayan, Pak. Ketika nanti ada keluar air di mulut dia, atau coba cium mendang, ya teh, Pak, cium. Lagi, Pak. Artinya apa? Rugi dia, Pak. Rugi dia. Dulu pakai vitamin ini tak boleh pergi, tak boleh kena hujan, tak boleh. Wate meninggal uji-ujian kendang, Pak. Lalam tanah, Pak. Yang ketika di dunia hanya kendang tanah alergi lah, Pak. Apa alergi ya, Pak? Wate lang kubur tanah, Pak. Pak. Ngeija-ija kafan, Pak. Saya tidak bisa kena ini, saya harus kena sutra. Apa sutra-sutra, Pak? Dalam kubur Hana enggak mengenal sutra, Pak. Ya cuma kain kafan itu saja. Kain kafan saja. Dan lain tak ada ni bawa, cuma kain kafan saja, Pak. Kain kafan na bantai saboh, Pak. Jadi ada bantal dari kain kafan juga yang dimasukkan tanah ke dalam itu. Di situ kita tidur, Pak. Ini nang tengah dah, Pak. Lain tidak ada, Pak. Lain ada. Jadi artinya kalau kita kejar akhirat, Pak, kita beribadah, ini semua dikalkulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahmu yang sudah kamu beribadah dari umur sekian tahun sampai kamu meninggal dunia. Ini ibadahmu. Tetapi ketika kita membesarkan tubuh ini, kan sia-sia saja, Pak. Setelah itu kita tinggalkan tubuh begitu saja. Maka ketika seorang akan berpisah dengan tubuhnya, dia bisa melihat kalau tubuhnya mahal lunyo. Lunja usalon, lunja unyo, lunja ugim, lunja abepeng miliaran untuk tubuh ini. Tapi dia sekarang tidak berguna lagi. Tetapi kalau hati kita habis duit untuk pengembangan karakter, Pak. Untuk pengembangan karakter, akhlak dan lain sebagainya, akan bermanfaat untuk selama-lamanya. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ada nikmat Allah, dua nikmat Allah, itu nikmat ini dunia akhirat ini, Pak. Membawa kenikmatan dunia akhirat. Dua nikmat ini, Pak. Nanti ada nikmat nanti dunia saja, ada nikmat akhirat saja.
Ini dua nikmat ini dunia akhirat, Pak. Apa itu? Al-ilmu wa akhlaq. Al-ilmu wa husnul khuluq. Kata Imam Ghazali, Pak. Ilmu dan husnul khuluq. Seorang yang berilmu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, Pak. Mana bukti diangkat derajat? Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah melebihi yang lain. Mana buktinya? Nabi Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam baru pertama sekali diciptakan oleh Allah, tapi kelebihan Nabi Adam diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena otaknya yang luar biasa, Pak. Ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syaitan dan iblis itu disuruh tunduk kepada Nabi Adam? Karena ilmu yang didapatkan oleh Nabi Adam tidak ada pada iblis dan syaitan. Ketika kita punya ilmu, ilmu menjaga kita, Pak. Ilmu menjaga kita. Ketika kita akan makan sesuatu, ilmu mengatakan jangan ambil itu punya orang itu. Oh ya. Ketika kita salat, salat kamu salah itu. Kata ilmu ini, Pak. Wuduk kamu salah itu. Oh ya ya. Ini cara rukuk kamu salah itu. Siapa yang kasih tahu? Ilmu kita, Pak. Tapi kalau kita punya harta, tapi kita jaga harta, ya, Pak. Yicu ligok kiban, jeligok kiban, menyoba kiban, ya, Pak. Selalu kita jaga harta, Pak. Sedang beribadah teringat harta, sedang pergi teringat harta, semua teringat harta, Pak. Kita jaga dia. Ketika kita sudah jaga dia, dia pergi begitu saja, ya, Pak. Tidak ada memberikan manfaat kepada kita, kecuali kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini juga, ketika kita meninggal dunia, dia juga bermanfaat untuk kita, Pak. Bagaimana bermanfaat? Waktu di dunia kita mengajarkan orang lain, Pak. Nggak usah kita bilang, walau ini kalau ajarkan orang lain saya tidak punya banyak ilmu ini. Ajarkan anak kandung kita sendiri baca Al-Quran. Ajarkan anak kandung kita sendiri. Anak kandung kan hana malay ada pernah, Pak. Nak, cara rukuk begini nak ya. Ambil lagi kapal apa nak, Pak. Ya, Pak. Cara rukuk nak seperti ini, jangan seperti kapal landing nak begini nak, ya, Pak. Roh mujungkat gede ni. Jadi berata ni. Kata Aisyah begini. Rasulullah ketika rukuk, kalau kita ambil, ini kata Aisyah dalam sebuah hadisnya, kita ambil gelas, letakkan di atas ini ya, gelasnya enggak jatuh. Maka kalau kita ingin mengetahui kita rukuk sudah benar, ne, puduk gelas ne atas ya ne, puduk gelas. Tengah merek berarti hana betul lah rukuk, Pak. Ne puduk gelas lam ne, rek tapi berarti selama ini hana betul rukuk, Pak. Ya. Kalau rukuk yang benar itu kata Aisyah, saya sampai-sampai kalau saya letakkan gelas di atasnya, gelas itu tidak jatuh, Pak. Itu saja kita ajarkan sama anak. Nak, rukuknya begini nak ya, Mbak. Ini kan ilmu namanya, Pak. Nak, sujudnya begini nak ya, bek menjungkat akhirnya, ya, Pak. Anggota 7 ini harus kena ini semua, nak. Mana anggota 7, ya, Pak. Nanti ada, coba lihat, mungkin ada yang ketinggalan, Pak. Ini 1, 2, 3, lutut 4, 5, kaki 6, 7. Kalau hidung bagaimana? Ya, Pak. Kalau tambah hidung berarti kan sudah 8, Pak. Hidung bagaimana? Maka sebagian ulama mengatakan hidung tidak termasuk. Tapi Imam Syafi'i mengatakan hidung bagian daripada jidat ini, Pak. Maka ketika sujud itu harus kena, hidung harus kena juga. Maka ini dianggap 1 nih, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ketika sujud jangan terangkat satu anggota pun. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ini dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adilatu. Kalau seandainya sujudnya tidak sempurna, maknanya anggota 7 tidak ada di ini, tidak melekat, Imam Syafi'i mengatakan fa'id as-sujud, ulangi sujudmu karena kamu belum salat. Ya, nih, Pak. Maka hati-hati, Pak. Kecuali orang yang hana kekile ti belah, Pak. Nya hana putai paksa, Pak. Hai hana lengkap lo na menteng. Patai mita sabo tu 7, Pak. Kaki kau, Pak. Ya, kaki sudah diamputasi kecuali seperti itu. Atau kaki-kaki nak ada lagi dia, Pak, kecuali seperti itu. Tapi kalau kita yang masih kaki masih ada, tangan masih ada, maka sempurnakanlah sujud dengan anggota 7. Ini makna ilah di sini, Pak. Jadi ilah itu lil ghayah. Artinya masa depan kita itu sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Tuhsyarun berasal dari kalimat, sekarang kita hilangkan satu-satu. Tuhsyarun, ta itu ta tambahan, Pak, maka tanya hilang. Waw itu waw tambahan, maka waw itu kita hilangkan. Nun itu nun tambahan, maka dihilangkan. Maka tinggal hasyara. Kita tambah mim menjadi mahsyar. Maka dinamakan dengan padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia. Bagaimana padang mahsyar itu? Bumi ini, padang mahsyar, bagian dari padang mahsyar adalah bumi yang kita tinggal sekarang ini, Pak. Maka ketika kita meninggal dunia semua nanti, ketika ditiup sangkakala yang pertama, ketika dibangkitkan, kita dibangkitkan dari bumi ini, Pak. Tetapi buminya sudah bertambah. Maka dinamakan dengan mahsyar, ya, Pak, sudah bertambah.
Jadi kita jangan berpikir begini, saya meninggal di bumi, dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar Pak, hana jelah hebatnya. Maka Allah katakan, yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti saya ledakkan bumi ini, saya gantikan bumi dengan bukan bumi. Itulah padang mahsyar, Pak. Makanya nanti ketika diluaskan oleh Allah, itulah namanya padang mahsyar. Maka bagian dari padang mahsyar itu adalah bumi yang kita tinggal sekarang ini, Pak. Berarti tidak diotak-atik lagi, Pak. Ketika bangkit kita langsung di padang mahsyar, di tanah yang kita ditanam dulu ketika meninggal dunia. Saya rasa cukup sampai sekian, Pak. Sudah jam 6:30 lewat ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.